Pak Anies sebenarnya tanpa harus menyinggung, tanpa harus Pak Anies itu sebenarnya pintar berbicara. Dia nggak perlu pakai dia misi gagasan-gagasan aja yang perlu diungkapkan di situ. Nggak perlu nyindir-nyindir. Kita nggak usah saling cari kesalahan orang lain, gitu. Kalau menurut Bunda kayak gimana ya? Itu yang sangat disayangin. Kenapa ngomong politik nggak asik? Yang lain dong. Mau ngomong apa? Emang itu yang lagi viral kan? Visi misi Bunda, iya. Jadi kayak gimana ya? Gimana ya? Politik itu, pembahasan politik itu candu ya. Candu. Jadi kayak kalau di hati kita udah pernah menyukain hal-hal politik, dia akan menjadi candu di tubuh kita gitu. Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa kita sok belaga nggak politik. Pasti ada sedikitnya kita mau tahu juga gitu, apa yang terjadi hari ini tentang politik Indonesia gitu. Di Jerman juga semua begitu, ya kan? Di Jerman juga ada politik. Tapi namanya Bunda warga Indonesia, ya Bunda nggak ngikutin politik di sini, ngikutin politik Indonesia. Karena kan di Jerman kita harus, orang Indonesia yang masih warga WNI itu, warga negara Indonesia, diwajibkan untuk nyoblos gitu. Nah jadi kalau sebelum kita menyoblos, kita harus memantau dulu, ya kayak Bunda. Bun kok gelap? Ya karena Bunda lagi mau tidur tadinya, tiba-tiba nggak jadi. Karena hari ini Bunda mau ini. Bun, kapan ke Bali? Belum tahu sayang. Bunda jadi presiden aja enggak? Emang nggak berat tanggung jawabnya? Emangnya gampang? Gampang? Tanggung jawabnya besar itu jadi presiden. Ya, jadi makanya harus hati-hati. Jadi pemimpin itu nggak gampang. Semua janji-janjinya itu akan ditagih di dunia dan di akhirat. Makanya jangan gampang. Apa kata menurut hadis? Jangan memilih orang yang minta-minta untuk jadi pejabat, minta-minta jadi pemimpin. Nah, jadi kita harus benar-benar lihat. Kita harus benar-benar lihat siapa yang ambisi banget, siapa yang benar-benar pingin banget jadi presiden. Kita bisa lihat dari debat kemarin. Semalam bukan debat tapi cerdas cermat. Bismillah, amin. Nomor satu, amin. Nomor 2, nomor 5 aja Bun. Siapa nomor 5? Kok gelap ya Bunda? Di sana malam apa siang Bun? Pagi jam 3. Di sana jam berapa Bun? Gelap. Ada yang nyalonin berkali-kali, apa bukan berambisi itu namanya? Di satu sisi mungkin dia memang gimana ya? Ya ambisi gimana gini. Selagi dia masih, kalau Prabowo itu dia bukan
bukan ambisi. Prabowo dia nggak Prabowo mencoba untuk menjadi gitu. Tapi kalau dibilang ambisi, nggak ambisi dia. Kalau dia ambisi, dia nggak akan ngedukung Anies jadi gubernur. Katanya nggak serakah oleh jabatan, tapi kok nyalain nomor 2 dari PDIP aman santo. Bunda abis dapat endorse jadi buser ya, ambisi sampai 3 kali tuh. Ngapain gua ambisi, ngapain Bunda jadi endorse orang gila. Aku kerja di Five Guys, bodoh. Ngapain aku jadi buser? Apa itu buser? Nggak ngerti aku buser. Ya nggak apalah. Ya Bunda memang dukung Prabowo, mau kayak mana? Tadinya Bunda dukung Anies. Tapi kan semuanya pimplang. Jadi berubah-berubah. Anies kebanyakan ngelem. Semangat Prabowo demi Indonesia. Gimana ya? Anies pinter. Tapi Anies tuh pinter karena dia memang digelar sebagai profesor. Cuman Anies dari zaman dia mencalonkan gubernur, dia memang permainannya kayak gitu. Suka nyindir-nyindir dia. Nah, yang buat Bunda kecewa itu gini loh. Pak Anies itu di debat itu dia selalu menyudutkan Pak Prabowo gitu loh. Dia selalu mengkoreksi kerjaan Pak Prabowo gitu. Seakan-akan kerja Pak Prabowo ini jadi kayak apa ya? Senjata dia untuk mematahkan gitu loh. Gitu. Tapi Prabowo kan, sehingga Prabowo mengeluarkan bahwa dia punya data. Nah, karena dia udah merasa kayak kayak tertekan, sehingga dia berani menantang untuk pembuktian gitu. Tapi di satu sisi kalau Bunda lihat di situ Pak Prabowo dia tidak mau membalas gitu. Dia kayak kalau dia mau membabi buta dalam membalas ucapan Anies, dia bisa aja membalas dengan cara kinerja Anies ketika jadi gubernur gitu. Bagaimana dia tahu tapi dia nggak mau ungkapkan. Dia tetap nggak tahu Pak Prabowo kayak belajar dari siapa. Dia udah ada dia beda dari kenapa di tadi semalam itu Bunda lihat Pak Prabowo ini dia lebih sabar, lebih dia nggak seperti yang sebelumnya gitu, yang zaman dulu, zaman pemilu atau zamannya waktu dia bersaing sama Pak Jokowi gitu. Dia beda, dia udah beda sekarang. Dia lebih banyak belajar gitu mungkin dari Pak Jokowi gitu, mungkin sehingga dia udah nggak dulu kan dia terkesan kayak apa dulu Prabowo itu kayak pukul meja lah, kayak apa gitu. Kayaknya sekarang dia lebih tenang, lebih di situ Bunda ngelihat dia udah banyak perubahan gitu loh. Gitu. Nah, tapi Pak Anies nggak berubah. Dia tetap nyentil. Karena Bunda juga ingat waktu dulu waktu dia kampanye gubernur Jakarta kan dia memang begitu gitu kan. Nah, yang bikin aku jadi kayak
berubah berubah pandangan ya, karena dia nggak, sebenarnya Pak Anies tuh nggak perlu apa namanya, mencari-cari kesalahan Pak Prabowo, kayak misalnya menyinggung tentang rapat tertutup, rapat tidak terpublikasi, karena kan banyak yang tidak perlu harus diketahui oleh ada itu udah melanggar, maksudnya nggak semua harus terbuka, ada yang harus dirahasiakan tentang kode-kode apa gitu, yang apa pokoknya ada gitulah. Bunda ingat Prabowo udah tua Bun, 72 tahun, udah stroke juga ya. Kalau dia masih mampu, yang penting otaknya masih bisa bekerja, yang penting otaknya masih bisa bekerja gitu loh. Kan juga ada Gibran kan bisa diandalin. Gibran kan masih muda, masanya masih panjang ya. Kalau misalnya buktinya itu wakil presiden Jokowi itu, selama Pak Jokowi jadi presiden, aku nggak pernah lihat kerja dia. Wakil presiden yang sekarang ini siapa namanya, yang itu umurnya berapa itu, jauh lebih tua daripada Pak Jokowi, jauh lebih tua dari Pak Prabowo. Makruf Amin ya, Makruf Amin. Siapa namanya? Yang wakil presiden sekarang ini. Nah nanti si Gibran yang jadi presiden intinya. Prabowo maju Indonesia, Gibran melanggar etik Bun di MK. Tapi kan semuanya udah terbukti bahwa tidak ada apa namanya, diperbolehkan. Waduh, remuk Indonesia kalau Gibran ganti Prabowo. Kita juga nggak boleh suujon, kita juga nggak boleh Gibran walaupun dia masih muda, dia udah pernah jadi wali kota gitu loh. Itu juga sebagai contoh buat generasi muda yang lain gitu loh. Di sini juga banyak kok pemimpin yang masih muda-muda. Di Jerman juga banyak. Di luar negeri banyak kok yang muda-muda. Jadi Gibran punya orang dalam pemain Bun. Terus mau dijadiin dinasti Jokowi gitu Bun. Anies pendukung KTP angin. Yang penting untuk susu pakai duit Om. Gue kan kaya raya. Ya pokoknya kalian itu jangan main hati. Jangan karena kita berbeda pendapat. Udah capek mikirin politik Capek. Udah tentukan aja apa pilihan kalian. Bunda udah nggak mau lagi, aku nggak ada untungnya aku mikirin politik. Aku nggak ada urusan dengan politik, dibayar juga enggak, ngapain aku nggak ada perusahaan, aku nggak ada ikut mau kesono kemari, nggak mau aku cuman aku sebagai rakyat biasa untuk memilih ya. Aku memilih mana yang ku pilih, ya ku pilih itu aja udah. Aku public figure, aku influenza, nggak ada aku ngurusin politik, nggak mau aku. Udah capek. Dulu zamannya udah capek. Biar aja situ. Yang penting siapapun, pokoknya aku nggak mau mikirin ini, nggak mau mikirin politik, pusing kepalaku. Udah pernah itu terjadi. Politik itu candu. Kalau kita main hati, kalau kita bawa ke politik jadi main hati, nanti jadi ribut, berantem sana berantem sini, ayo sumpah serampah. Kalau Anies jadi presiden silahkan, Jokowi jadi, mau Ganjar jadi presiden silahkan, siapapun presidennya terserah. Buat aku nggak ada urusan. Aku tinggal di luar negeri, aku kerja di sini, aku bayar pajak di sini, ya kan? Jadi bunda itu nggak terlalu
nggak terlalu ini banget. Banyak lagi yang kupikirkan di Jerman. Yang penting aku milih mana yang kupilih. Suaraku hanya menambah jumlah suara. Nggak ada urusan kemana-mana. Nggak ada buser-buser teh babi teh anjing. Ngapain buser-buser? Buser-buser apa buser-buser? Nggak ada urusan aku buser-buser. Nggak ada. Tapi kalau ditanya bunda ragu nggak? Ada keraguan. Keraguan itu datang aja dari diri kita sendiri. Aku ragu aja. Karena rekam jejak yang masih berlalu tuh jadi kayak itu yang membuat ragu gitu loh. Aku ingin Indonesia tuh damai. Tidak ada huru-hara, nggak ada ribut-ribut, nggak ada perang agama, tidak ada saling nyenggol agama, tidak saling menguasai negara ini, negara itu. Nggak ada menguasai mayoritas ini karena ini gitu. Nggak. Indonesia harus ini, harus damai. Bayangin deh, nggak ada somet bakal bicara sendiri, nggak bundanya. Yang buat huru-hara dari kemarin kau bahas politik. Diamlah kau, Bang Yong, sembarang kau bahas politik. Kok aku pula bahas politik? Kok nggak nengok aku joget-joget? Kemana-mana pikiran kau. Kalau aku lagi bahas politik, aku bahas politik. Karena aku baru nengok ini. Gila kali ya. Otak aku masih mikirin politik. Ya wajar aku masih mikirin politik. Emang itu lagi panas-panasnya. Nanti juga berubah lagi. Namanya juga aku baru nonton Capres. Gak usah munafik. Ya. Hari ini semua warga hari ini udah hampir 80% semua udah pola pikirnya pasti mengenai politik. Gak usah kan aku, ya, gak usah kan aku. Para artis semua juga pasti gitu. Pola pikirnya pasti sekarang lagi mikirin debat capres. Bisa jadi mungkin 90%. Semuanya sekarang lagi berpikir tentang itu. Jangankan aku. Ini kan lagi berita-berita panas, berita-berita hot. Ya, problem Rohingya nggak terhirau, nggak mati kabar Rohingya. Apa kabar Rohingya? Di situ sekarang jam berapa, Bun? Jam 3, betul, karena sebentar lagi hari pencoblosan. Iyalah. Ya saat-saat lagi mau saat-saat lagi mau pesta demokrat ini ya kita memang harus bener-bener, jadi kita pikirannya ke sono. Ya terkadang aku mikir, kadang aku nggak mikir. Tiba-tiba aku mikir, tiba-tiba nggak mikir. Namanya lagi pembahasan begitu. Kayak kemarin pembahasan Rohingya yang dibahas. Nonton debat capres nggak, Bu? Nonton. Kayak berantem semua. Namanya juga lagi ini. Yang aneh-aneh. Di sana jam berapa? Nanya jam lagi. Jam 3. Prabowo. Aku Prabowo untuk saat ini. Nggak tahu aku. Aku punya feeling. Aku adalah pendukung Pak Jokowi yang sejati. Tapi untuk saya ini Prabowo. Ya Allah. Karena Bunda nggak mikirin politik lagi tadinya loh. Rohingya dikirim ke Jerman aja, Bun. Jangan bikin ribet nanti di sini. Dukunglah Prabowo. Aku
Nggak tahu tadinya Anies loh bunda ini. Bisa-bisa berubah jadi Prabowo ya. Cepet kali berubah haluan. Anies aja buat, Anies aja bun, biar lucu. Ntar Rohia bisa main ke rumah bunda. Enggak, gila. Enggak ah. Nah itu tuh, takut aku. Anies lemah takutnya. Aku takutnya Anies ini lemah. Takutnya dia lemah. Kalau Prabowo itu, dia kayaknya memang kelihatan tegas dia itu. Tegas Prabowo itu. Aku punya gambaran Prabowo itu kayaknya hal-hal yang mengganggu Indonesia itu akan dipatahkannya langsung itu. Prabowo itu kayaknya kelihatan tegas dia. Kalau Anies lemah, tapi Anies pinter tapi lemah. Yang penting jangan golput ya bun. Iyalah yang penting jangan golput, gila aja. Abis politik ya udah selesai. Kerja lo cari duit. Cari duit yang penting. Alah. Kita dukung-dukung juga abis dukung ya udah. Kembali kerja, kembali cari makan. Siapapun presidennya. Hah. Tetap aja begitu, makanya udahlah sekarang pilih aja menurut hati kalian udah. Jangan berlebih-lebihan. Aku pingin lihat Prabowo. Bagaimana sepak terjangnya ketika nanti jadi presiden. Itu yang aku pingin tahu. Selama ini kan Jokowi udah jelas. Ini sekarang kayak kolaborasi antara Jokowi dan Prabowo. Mungkin gagasan-gagasan Prabowo yang gak terungkap di saat itu. Nah, bersatu sama gagasan Jokowi. Ya kan? Terus dengan keluarga cendana. Ya. Aduh. Ini bener-bener ini. Prabowo, Pak Jokowi, keluarga cendana. Ada di era Jokowi. Kita juga akan kembali akan jadi kayak gimana ya? Kayak Imam Mahdi mau uang yang kerja naikin politik kagak habisnya. Emang boleh sebowo itu ya, nikah aja pun sama rohnya. Orang gila kau, nggak maki-maki orang lagi bunda. Emang bener bunda mau nikah sama rohnya. Siapa yang bilang? Sarap kau, ngapain aku mau rohnya? Udah jangan bahas-bahas rohnya ya. Aku lagi mau santai-santai. Aku lagi mau bahas. Aku lagi pingin merenungin ya apa yang terjadi. Ya, aku pingin lihat Pak Prabowo jadi presiden. Seperti apa dia. Anies kan masih muda. Ada harapan lagi. Prabowo dulu kasih kesempatan. Anies kan masih muda, punya waktu lagi. Anies masih bisa 5 tahun lagi jadi presiden. Kalau Prabowo nggak becus. Anies masih ada kesempatan. Aku mau lihat Prabowo sama Gibran. Gebrakan apa yang akan dia buat. Kalau Anies aku udah lihat Jakarta. Kalau Ganjar belum tergambarkan di pikiranku. Gak tahu bunda, nggak ini bunda. Bun nikah sama Prabowo nggak, orang gila. Emang kena hubungan dia sama Tutut kayak mana? Anies Baswedan selalu di hatiku.
Mantap. Bunda sekarang kerja di mana? Masih nanya. Bunda bisa-bisanya Pak Bowo. Iya. Mungkin kalau Prabowo bisa jadi dia melanjutin kerjaan Pak Jokowi. Nah, itu yang mungkin. Kalau misalnya Pak Prabowo jadi presiden, mungkin dia akan melanjutin kerjaan Pak Jokowi yang belum terselesaikan. Masih ada yang perlu dikerjakan, mungkin gitu kali. Kalau Anies, mungkin dia nggak melanjutkan kerjaan Pak Jokowi, tapi dia mungkin membuat perubahan, tapi nggak tahu juga lah. Belum bisa ditebak. Kenapa Anies ini kadang-kadang Bun jadi istri Pak Prabowo aja. Prabowo punya anak enggak sih? Ada 1 anaknya. Ganjar suka bokep Bun. Coy, masa sih? Anies kerjanya enggak becus. Enggak semuanya sih. Ada. Cuman Anies takutnya nanti pengeluaran lagi. Soalnya Anies suka membelanjain mulu. Bunda di sana jam berapa? Jam 3. Masih ada lagi nggak sih? Emang sampai debat capres udah selesai? Udah nggak ada lagi? Debat capres sudah nggak ada lagi? Masih ada lagi? Sampai berapa kali dia? Hari ini ketiga, ada keempat, kelima gitu apa? Ganjar pilih presiden Korla aja, aku mah. Nggak minat Anies. Nama aku Bun, Korla terus pilih Prabowo nomor 2. 5 debat Bun, 2 kali lagi. 2 kali lagi. Ya Allah, kapan itu? Masih ada 2 kali lagi. Gak siap-siap ya. Aduh, Anies nih jangan lagi lah nyerang-nyerang Prabowo. Udah misi-misinya aja. Visi misinya aja. Hari ini Anies gak ada mengeluarkan visi misi. Aku pingin dengar dia masih yang kemarin Anies debatnya pinter ngomong, tapi belum ada yang bikin aku kayak menggigit gitu loh. Dia lebih banyak menyerang dia. Jadi nggak ada dia nggak ada apa. Debat itu kan sebenarnya bukan harus kita tuh berdebat tentang gagasan gitu, bukan menyenggol gitu. Berdebat itu kita bertarung untuk menunjukkan gagasan, misi apa namanya berdebat itu kan tujuannya untuk mencari apa ya, keunggulan dalam misi apa sih namanya misi lupa lagi aku. Prabowo kayak mau nangis kemarin ya Bun. Iya aku lihat wajah Prabowo itu kayak dia jadi orang yang aku salut sama Prabowo, karena dia banyak perubahan dari Prabowo itu. Dia lebih tenang, lebih itu mental dia dia lebih kayak mungkin dia memang dia memang dia pingin dia orang yang nggak putus asa. Dia tuh kayaknya dia itu kayak dia harus dapet apa yang dia mau. Ada positifnya juga sih. Mungkin dia memang mau jadi presiden juga. Dia pingin dia bikin apa tentang Indonesia itu nanti, sehingga dia kayaknya nggak putus asa gitu. Jiwa
jiwa nasionalismenya tuh kuat di badannya. Dibayar berapa? 1 miliar. Siapa mau bayar aku? Debat dulu idaman banget antara Jokowi sama Prabowo. Banyak kutu bun, enggak gatal. Usir dulu rohnya bun. Tah rohnya ini. Masih ada rohnya. Nangis lah, nangis ya bunda. Nangis tahu mau apa gitu. Goyang aja bun kalau kata Pak Prabowo. Nomor 2 mikir NKRI, nomor 1 dan nomor 3 mikirin gimana caranya jadi presiden. Ya udah kebaca lah dari wajahnya. Udah kebaca. Prabowo itu kalau bunda dari 3 capres kayaknya memang Prabowo yang kayaknya masih tiga-tiganya pingin jadi presiden. Cuman ada yang bener-bener harus gue bener nih gitu. Nah, makanya jadi kayak harus gue banget nih jadi presiden gitu. Di situ Bunda lihat kayaknya kayak kalau Bunda perhatikan dari capres itu, jangan baper ya. Kalau Bunda lihat dari capres itu kayaknya Anies takut banget nih Prabowo jadi presiden. Kalau Bunda lihat Anies takut banget kalau Prabowo jadi presiden. Nggak tahu. Dari cara dia bicara, dari dia nyinggung Prabowo, dari dia membongkar boroknya Prabowo, itu terkesannya dia kayak dia takut sekali Prabowo jadi presiden. Makanya dia nyindir terus tuh, nyerang terus dia. Nah gitu tuh. Kalau itu pandangan Bunda ya. Itu pandangan Bunda. Jadi ketika aku ngeliat Pak Anies itu kayak dia takut sekali Prabowo jadi presiden. Tapi dia masih bisa membawakan dirinya dengan tenang gitu. Tapi dari dia ada orang kan emosi dinampakkan dari walaupun diem tapi nada dia, makanya jangan lihat siapa yang ngomong tapi perhatikan cara dia berbicara. Nah kalau Bunda lihat itu Pak Anies kayaknya dia kayak takut kali dia, karena dia merasa bahwa dukungan dia ini banyak gitu loh. Dia merasa dukungan Prabowo sama Anies sama Prabowo ini bersaing, jadi dia kayak takut banget. Kalau Bunda mikirnya ke sana. Salah kata-kata Bunda. Namanya juga debat ya Bunda. Anies jadi Pak RT aja, Prabowo terdepan. Kalau nomor 1 jadi presiden, bulan gratis loh. Duit dari mana ya? Apa? Kalau nomor 1 jadi presiden, BBN gratis loh. Ah, mana mungkin. Terus bagaimana Indonesia? Emangnya kita udah negara kaya? Tinggal Cendana balik Labun. Tapi kan Cendana kan dia udah nggak Cendana kan udah nggak model zaman dulu. Udah lain Cendananya. Cendana yang keluarga Cendana yang sekarang ini kan udah beda, bukan zaman dulu. Dan semuanya udah berubah. Bun, enggak ngopi, enggak, Bunda mau tidur. Salah dari Palem. Makanlah Bun, udah makan. Pokoknya aku pilih Bunda deh. Bunda dampingin Pak Prabowo jadi ibu negara aja. Enggak mau orang gila. Katanya kinerja
Prabowo 11 di bawah 100 bun. Gimana tuh? Anies itu halah ngomong doang. Kebukti jadi gubernur takut sama ormas. Nah, mending gak usah calonkan diri kalau cuman jatuhkan orang lain. Nggak mungkin rahasia negara mau dibahas di live streaming. Nggak mungkin lah. Nanti kalau ada yang ini, tapi bagus Prabowo tidak mau menjelaskan karena itu sangat itu ya, itu yang tadi yang kita bilang etika itu. Pak Prabowo dia nggak mau, dia ketika ditanya tentang itu dia nggak mau menjelaskan karena itu memang rahasia. Siapa tahu ada yang berkhianat, kita kan nggak tahu. Aduh, hari gini. Makanya Pak Prabowo dia mempertahankan, hebat dia di situ. Emang dia satria, berjiwa satria benar dia. Sumpah ini dia memang nggak mau dia. Makanya dia ketika Pak Anies nyerang dia harus apalah pokoknya membongkar apa, dia nggak mau karena ada kita nggak tahu, kita kan nggak tahu pengkhianat negara. Makanya Pak Prabowo nggak mau ngomong, nggak mau dia memberitahu. Ada yang perlu nggak boleh diketahuin, itu kan rahasia. Bun, mama aku suka nonton Bunda loh. Iya. Di mana mama kau? Mama kau di mana? Satria Baja Hitam. Bun di sana malam ya. Bun Saipul Jamil di penjara. Iya. Saipul Jamil di penjara. Bener. Masa sih? Saipul Jamil di penjara. Iya. Di penjara dia. Hah? Saipul Jamil. Yang penyanyi dangdut, mantan Dewi Persik. Di penjara. Gak usah bahas capres pun. Gak enak. Iya. Iya, dia nyudot kambing di bawah umur. Yang bener. Di penjara dia. Enggak, Saipul Jamil negatif kok, enggak jadi penjara. Di penjara enggak di penjara, Bun. Yang terlibat asistennya. Bun, belakangmu ada tuyul. Biarlah. Asisten yang di penjara, Bun. Iya. Asik pakai narkoba ya. Nggak bosan-bosan. Kayak nggak ada kehidupan ya. Ngapain pakai barang jahanam? Bodoh. Apa enaknya, apa nikmatnya? Hancur hidup kita. Ngapain nyedot-nyedot? Kayak gak ada kehidupan. Susah sih. Narkoba itu candu nggak? Enggak candu. Rokok lebih candu. Narkoba nggak candu. Rokok lebih candu.
cuman nggak bisa ngelawan, nggak bisa melawan, terlalu entah apa enaknya. Ngebayangin aja jijik. Pun nikah sama pria depan mau nggak? Bunda nikah sama Prin depan mau nggak? Prin depan. Bunda nikah sama pria depan mau nggak? Depan mana? Kau seram kali ngomongnya. Bunda nikah sama Prin depan mau nggak? Siapa itu? Enaknya nyedot. Udah dikasih makan. Iya. Prabowo di hati. Bun sama mamaku namanya Sarni. Bun sama mamaku namanya Serni. Berasa lagi sleep call ya bun. Hidup Prabowo. Narkoba lagi, bosan cerita lama. Entah. Gak ada capeknya. Gak capek-capek. Narkoba mulu. Gak ada jijik-jijiknya. Gak ada capek-capeknya. Orang gila. Jerman ini kalau kita mau narkoba bebas di sini. Tapi memang gak ada niatku dan tertarik dengan barang-barang anjing gitu. Aku bisa aja kalau aku mau. Di Jerman ini bebas. Pemakai itu di Jerman ini boleh. Pengedar ya gak boleh. Tapi kalau pemakai boleh. Tapi tergantung. Ada batas. Jerman negara bebas. Jerman boleh pakai barang gitu. Bahkan kalau misalnya lagi summer, winter, kalaupun kedapetan gitu, masuk disco gitu, adalah barang itu. Nggak ditangkap. Paling kita dilarang nggak boleh masuk. Barangnya diambil, dibuang. Gitu. Banyak di sini kalau mau. Tapi aku nengoknya udah jijik mau muntah. Jijik aku nengoknya. Apa yang nggak ada di sini? Semua lengkap. Inek. Aduh, kayak kacang goreng harganya. Di sini semua ada. Apa yang nggak ada? Sabu-sabu, kokin. Apa yang nggak ada? Semua ada. Inek. Aduh, inek pakai kacang goreng. Ya, ditaburin di diskotik itu. Harganya berapa bun? Murah meriah. Murah meriah harganya. Ya. Sama nggak Indonesia? Oh, lebih bandit di sini. Lebih gila di sini. Ya. Kalau istilah kata aku pecandu yang pernah digosipin tuh, pernah dibilang kayaknya aku pemakai. Tuh lihat tuh. Yang tak tanggung jawabnya di akhirat mulutnya. Kalau aku mau make gampang. Tinggal ku sedot aja di sini. Uangku banyak, bisa ku beli kalau aku mau. Gampang buat aku. Sayang hatiku gak ada tertarik. On the way zaman cobain yang aduh. Ini seharga permen sugus ya bun di situ. Kayak kacang goreng. Harganya murah meriah di sini. Ya. Kau masuk disco udah kau tanya apapun ada di situ. Mau sabu-sabu, mau kokin, mau inek, apa yang nggak ada di sini? Mau vitamin semua ada, lengkap sudah. Banyak. Mendingan bunda nge-live. Mendingan aku juga joget sambil nge-live. Menikmatin hidup. Pulang kerja, makan, tidur. Ada waktu sebelum kerja nge-live. Udah sibuk aku dengan duniaku. Gak ada waktu aku mikir dunia itu. Di sana jam berapa bun? Jam 4. Darahku bersih. Ya. Darahku bersih.
air kencingku bening, ya. Darahku bersih, air kencingku bening. Tuh Rani tuh, tanya sama Rani tuh. Dia yang tahu Bunda lama di sini. Makanya ketika ada yang memfitnah, cuman senyum aja aku. Bunda hari ini kerja nggak. Alhamdulillah buktinya masih. Alhamdulillah buktinya masih segar bugar ya Bun ya. Iya. Mendingan aku operasi wajah. Ya kalau misalnya jadi kangen kan. Bunda hari ini kerja nggak, libur. Malam atau subuh Bun? Subuh. Jam 4 sekarang. Jam 4 lewat 0. Hai Bunda. Wah, sayang sama Jerman. Iya, aku dapat notif Bunda. Itu ada Ivan Gunawan itu Ivan. Ada Ivan. Suka pedes enggak? Suka pedes. Ayo dong ke Eropa. Suka pedes enggak? Suka. Ivan lagi ngapain sayang? Lagi mau pergi kerja. Suka makan pedas enggak? Pedas. Udah nggak zamannya. Capek pedes-pedes. Aku mau naik sini. Naik. Sini naik Ivan. Naiklah. Mana dia? Ini. Terangkali pun. Ivan di mana? Ya Allah. Ya Allah. Kok mukanya kayak kayak Elvis. Siapa? Siapa namanya? Elvis siapa? Yang orang penyanyi Amerika tuh loh yang udah meninggal. Elvis siapa? Elvis Presley. Ya, Elvis Presley. Kok mukanya kayak Elvis Presley? How are you, cantik? Fine, anak Bunda. Ivan Gak sekarang ada lo ngucapin selamat tahun baru, selamat ulang tahun. ada Bunda ngucap ulang tahun lagi live. Kamu nggak nonton? Kamu di mana itu? Lagi tahu. Di Jepang. Emang yang ulang tahun siapa? Udah kemana-mana videonya. Udah kemana-mana videonya. Udah kemana ke TikTok. Mana ada. Menyebar. Selamat ulang tahun buat Ivan anak Bunda. Pakai acara nyanyi lagi. Doain. Aku doain. Semoga panjang umur, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki. Selamat ulang tahunmu, Ivan Gunawan, desainer papan atas dan termuda. Selamat ulang tahunmu untuk Ivan Gunawan. Hari ini Bunda ini ke Sela. Oh iya, di mana? Finlandia. Berapa jam dari Mak? Tahu ini nengok di sini kayaknya 5 jam. Kok di sini katanya 4 jam. Finlandia kan dekat dari sini kok. Apa salah? Naik kereta? Naik pesawat lah. Naik kereta apa enggak? Tumben lo mau naik pesawat. Makanya Bunda jantung. Kalau pesawat Eropa Bunda agak ini sih. Nekat lah gitu, berani. Terus jam berapa pesawatnya? Jam berapa? Jam 1.30. Ini udah dikirim terus sama ikut kita. Ke Paris? Ke Paris kayaknya nggak mungkin. Ke Paris nggak mungkin. Mak, Finlandia dingin kali loh, Mak. Makanya bawa baju yang benar. Bunda bawa baju 2 biji, baju dingin semua. Tahu nggak di Finlandia itu Bunda mau nengok yang apa tuh yang kayak cahaya-cahaya itu. Udah tuh Bunda mau nengok apa namanya? Kolopo gitu, kolopo. Namanya ya? Yang cahaya bonglobo. Bukan. Ada yang tahu nggak? Ada di kepala gue itu. Aurora kata itu Aurora. Korla Aurora. Kayaknya cantik nama Bunda ya. Korla Aurora ya.
Iya, Korla, Aurora. Udah itu aja. Bunda Korla Aurora Aurora kayaknya bagus tuh ya, cahaya kan soalnya itu. Iya. Kayaknya Bunda ganti Bunda kan nama. bercahaya. Iya deh Bunda ganti nama Bunda jadi Bunda Korla Aurora. 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 Ya kayaknya bagus itu loh. Korla Aurora. Kayaknya nama itu aja deh, Korla Aurora deh. Aurora bagus deh. Ma, itu saljunya tingginya semeter loh, Ma. Di sini juga lagi turun salju. Di sini lagi salju. Lebih parah lagi jadi es. Tumben-tumbenannya ya? Emang begitu kadang-kadang. Udaranya lagi itu. Nama Bunda sekarang Bunda Aurora ya, Bun. Iya. Aurora ya. Korla Tuh Aurora. katanya Bunda Korla Aurora Fernandez. Fernandes banyak kali Fernando Jose Arimeranto. Udah. Ma, kemarin gue ada orang pinter. Terus kenapa? Katanya ngelihat kau lagi live. Katanya di rumah kau itu harus ngajiin, Ma. Bunda tiap hari sekarang ini bangun malam, sholat tahajud, zikir, berselawat. Udah kemarin pokoknya Bunda berdoa, ya Allah, di usiaku yang 50 ini semoga Allah menjaga ibadahku. Aku bukan ahli ibadah, tapi sebangunnya aku, sebisanya aku sholat, panggilan hati. Emang udah ada tanda-tanda, Ma? Coy, lihat itu, lihat dong. Hah? Itu apa? Tuh. Itu sejadah yang dari mana? Dari Sheila ya? Itu sejadah beli di sini sayang. Lihat, itu sejadah udah Bunda siapkan di situ. Oh, itu ada di sana jual sejadah, Ma? Ada. Ini zikir Bunda. Kristal. Aku berzikir dengan kristal. Karena zikir itu adalah seperti butiran-butiran mutiara. Jadi itu memang itu niat Bunda. Aku pengen berzikir dengan butiran-butiran kristal. Kenapa? Karena kita menyebut nama asma. Kita menyebut asma Allah. Jadi dengan butiran-butiran yang cantik. Bunda doakan Ivan juga. Selalu murah rezeki. Selalu kuat, selalu sabar. Ivan kan orangnya yang Ivan kan termasuk orang yang kuat agama, paham agama. Bunda kan udah Bunda pelajarin karakter Ivan selama di rumah sana. Ivan kan bukan orang yang nggak paham agama. Ivan ya, paham agama. Kita pura-pura nggak tahu aja, Mak. Oh, di luar ya, kan orang lebih Bunda tahu. Ngerti lah. Bunda tahu lah. Kalau orang kan kalau di luar kan cuma dia kayaknya masuk surga. Harus begitu. Jadi kita pura-pura aja nggak tahu, pura-pura oh iya nggak ngerti, oh iya si paling sholat, oh iya si paling ini, oh iya si paling ini gitu. Kita pura-pura nggak tahu aja, iya kan? Bener nggak? Nggak mau merasa orang yang paling pinter dalam agama. Tapi dari agama itu kan dilihat dari karakter dan perbuatan. Dari sikap, dari perbuatan Ivan aja Bunda udah melotot matanya. Oh, ini orang berarti. Ma udah lihat belum? Ma inget kan yang Ma malam-malam ngasih 100 juta bangun musola, inget nggak? Kenapa rupanya? Itu rumah mereka digusur lagi. Kenapa Ivan? Mereka rumahnya digusur lagi, terus Eke buatin mereka ada tanah wakaf, terus Eke buatin rumah yatim sama tempat hafiz Quran. Loh, yang tempat kemarin digusur lagi? Udah mau habis, jadi mereka punya tempat yang permanen nanti. Oh gitu? Oh,
Ya udah, Cantik banget. Tempatnya bagus banget. gimana po Ya, tempatnya? lumayan lah gitu. Ya udah deh, Bunda mau deh nyumbang 50 juta. Ya nanti aja, itu kemarin soalnya baru aku kasih juga. Ya udah, Nanti buat bulan depan aja. insya Allah Bunda mau deh. Kalau untuk Ya kan, nanti kalau aja untuk emak, ini aja emak, ini aku niatin kan, ini kan udah mulai mau bangunannya udah mulai jadi. mau dekat Nanti bulan puasa chat-chatnya, soalnya. iya chat-chatnya dari Iya, Korla, Bunda Korla Aurora, iya Bunda Korla Aurora. iya kan. Jadi Pokoknya anak-anak tinggal di situ, nggak mereka itu belajar Quran gini. di situ, mak. Pokoknya Bunda mau Bunda sedekahkan untuk orang tua Bunda, untuk kedua orang tua Bunda. Iya. Jadi pahalanya Bunda kasih ke orang tua Bunda biar mereka di alam baka sana dilepas dari azab kubur. Nanti dan hari Kamis, ntar hari Kamis saya kesampaikan. Atas nama sedekah atas nama kedua orang tua kandung Bunda ya. Iya, ditulis aja cantik. Permasalahan banyak nggak ingat. Gampang. Muhammad Yusuf dan Sania. Dicatat aja cantik, kebetulan bukan orang tua gue, jadi nggak bakal ingat. Ya udah. Bener nggak? Pokoknya itu sedekahnya untuk atas nama orang tua Bunda ya, bukan Bunda ya. Ya Ivan Bunda Korla Aurora ya. Iya, Bunda Korla Ya, Aurora, Bunda Aurora, udah. Pakai udah kurang ya belakangnya ya. Kayaknya ganjil ya. Bunda Korla Iya, kayak kurang satu